Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadaytum manasikakum fazkurullaha ka dzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Artinya, bila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Sebagaimana kamu menyebut membangga-banggakan nenek moyangmu. Atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiada baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, Ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Maka itulah orang-orang yang mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Surat Al-Baqarah ayat 200, ayat 201, dan ayat 202. Dulur-dulur seiman, dari ayat 200, ayat 201, dan ayat 202 dari surat Al-Baqarah yang telah kita bacakan di atas, Allah memerintahkan hamba-hambanya agar menyuruh banyak berzikir kepadanya seusai menyelesaikan amalan manasik haji. Dan firman-Nya adalah yang artinya, sebagaimana kamu menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek moyangmu. Di sini para ulama masih berbeda pendapat mengenai makna firman Allah tersebut. Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Atha, dia menuturkan, maksudnya adalah yaitu seperti ucapan seorang anak, bapak, ibu. Artinya di sini sebagaimana seorang anak senantiasa mengingat ayah dan ibunya. Demikian juga dengan kita sekalian. Berzikirlah kepada Allah setelah selesai melaksanakan manasik haji. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Adda dan Rabi bin Anas. Hal senada juga diriwayatkan oleh Abdu Jarir dari Ibnu Abbas. Dulur-dulur seiman, Said bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang artinya, dulu ketika masyarakat jahiliyah berwukuf di musim haji, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, ayahku suka memberi makan, menanggung beban, dan menanggung diat orang lain. Mereka tidak menyebut-nyebut kecuali apa yang pernah dikerjakan oleh bapak-bapak mereka. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada Rasulullah firman yang artinya, maka berzikirlah dengan menyebut-nyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek-nenek moyangmu atau orang tuamu, atau bahkan berzikir lebih banyak dari itu. Wallahu alam. Jadi maksud dari firman ini adalah perintah untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Dengan kata au atau dalam ayat itu dimasukkan untuk menegaskan keserupaan dalam berita. Seperti halnya dengan firman Allah, fahyakal hijaratin au asyaddu qaswah, yang artinya hati kamu itu menjadi keras seperti batu atau bahkan lebih keras lagi.
Ini ayat surat Al-Baqarah ayat 74. Juga seperti ayat 9 dari surat An-Najm yang artinya maka jadilah ia dekat kepada Muhammad dua ujung busur panah atau bahkan lebih dekat lagi. Jadi kata atau di sini itu bukan menunjukkan keraguan, tetapi menegaskan atau menekankan suatu berita atau keadaan berita itu, atau lebih daripada itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing para hambanya untuk berdoa kepadanya setelah banyak berzikir kepadanya, karena saat itu merupakan waktu terkabulnya doa. Pada sisi lain, Allah mencela orang-orang yang tidak mau memohon kepadanya kecuali untuk urusan dunia semata dan memalingkan diri dari urusan akhiratnya. Di sini Allah berfirman yang artinya, maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiada baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Ayat ini mengandung celaan sekaligus pencegahan dari tindakan untuk menyerupai orang-orang yang melakukan hal tersebut di atas. Dulur-dulur seiman, diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ada suatu kaum dari masyarakat Badui pedalaman yang datang ke tempat wukuf, lalu mereka berdoa, ya Allah, jadikanlah tahun ini sebagai tahun yang banyak turun hujan, tahun kesuburan dan tahun kelahiran anak yang baik. Dan mereka sama sekali tidak memohon kepada Allah untuk kebaikan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya yang artinya, maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiada baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Setelah mereka datang, setelah datang orang-orang beriman, maka orang-orang beriman tersebut berucap, yang artinya, ya Rob kami, berilah kami kebahagiaan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari azab api neraka. Lalu Allah menurunkan firman-Nya yang artinya mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat hisabnya. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang memohon ampun kebaikan dunia dan akhirat kepadanya. Dan tentang hal ini Allah telah berfirman yang artinya, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari azab api neraka. Jadi doa ini meliputi berbagai kebaikan di dunia dan menjauhkan segala kejahatan. Kebaikan dunia mencakup segala permintaan yang bersifat duniawi, berupa kesehatan, rumah, istri yang cantik, rizki yang melimpah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, kendaraan yang nyaman, pujian, dan lain sebagainya, yang tercakup dalam ungkapan para mufassir. Dan di antara semuanya itu tidak ada pertentangan. Karena semuanya termasuk ke dalam kategori kebaikan dunia. Sedangkan mengenai kebaikan di akhirat, maka yang tertinggi adalah masuk surga dan segala cakupannya berupa rasa aman dari ketakutan yang sangat dahsyat, kemudahan hisab, dan berbagai kebaikan urusan akhirat lainnya. Sedangkan keselamatan dari api neraka berarti juga kemudahan dari berbagai faktor penyebabnya di dunia, yaitu berupa perlindungan dari berbagai larangan dan dosa, terhindar dari berbagai subhat dan hal-hal yang haram. Dulur-dulur seiman, Al-Qasim Abu Abdurrahman berkata, artinya, barang siapa dianugerahi hati yang suka bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan diri yang sabar, berarti dia telah diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta dilindungi dari azab neraka. Oleh karena itu, sunnah Rasulullah SAW menganjurkan untuk berdoa seperti doa tersebut di atas. Al-Bukhari meriwayatkan dari Muammar
dari Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah berdoa yang artinya, Ya Allah, Ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari azab neraka. Yaitu yang dalam bahasa Arabnya, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dulur-dulur seiman, adapun Anas bin Malik sendiri jika hendak berdoa, dia selalu membaca doa itu, yaitu doa tersebut di atas. Dan dia menyisipkan doa itu ke dalam doanya yang lain. Dan diriwayatkan oleh Muslim dari perkataan Anas, yang artinya jika Allah mendatangkan kebaikan kepada kalian di dunia dan kebaikan di akhirat, serta melindungi kalian dari azab neraka, berarti dia telah memberikan seluruh kebaikan kepada kalian. Adapun Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas yang artinya Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang muslim yang sudah sangat lemah seperti anak burung. Lalu beliau bertanya kepadanya, apakah engkau berdoa kepada Allah atau memohon sesuatu kepadanya? Dia menjawab, ya, aku mengucapkan, ya Allah, jika engkau menetapkan siksaan kepadaku di akhirat, timpakan saja kepadaku lebih awal di dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah, engkau tidak akan kuat atau tidak akan sanggup menerimanya. Mengapa engkau tidak mengucapkan, ya Tuhan kami, ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari azab api neraka. Maka dia, sahabat tersebut, memanjatkan doa tersebut kepada Allah, dan Allah pun menyembuhkannya. Dulur-dulur seiman, hadis tersebut di atas hanya disebutkan oleh Imam Muslim, sedangkan dia meriwayatkannya dari Ibnu Abi Adi. Imam Asy-Syafi'i menukilkan dari Abdullah bin As-Sa'ib bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW mengucapkan di sisi Ka'bah di antara rukun Bani, artinya rukun Yamani dan rukun Aswad atau Hajar Aswad, yaitu doa seperti ini yang artinya, Ya Rob kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Yaitu yang bahasa Arabnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Namun sanad hadis ini dhaif, lemah. Wallahu a'lam. Dalam kitab Mustadrak, Al-Hakim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Dia menceritakan, ada seorang yang datang kepada Ibnu Abbas seraya berkata, sesungguhnya aku membayar suatu kaum agar mereka membawaku, dan dengan upah itu aku meminta mereka agar mendoakanku, dan aku berhaji bersama mereka. Apakah hal itu berpahala? Maka Ibnu Abbas menjawab, engkau termasuk orang-orang yang dikatakan Allah di dalam firman-Nya, yaitu mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bagian apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat hisabnya. Kemudian Al-Hakim mengatakan hadis tersebut di antara sahih, di atas hadis tersebut di atas adalah sahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi keduanya, maksudnya Al-Bukhari dan Muslim, tidak meriwayatkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
Artinya, dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada pula dosa baginya. Bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Surat Al-Baqarah ayat 203. Dari ayat yang telah kita bacakan di atas, Ibnu Abbas mengatakan yang artinya yang dimaksud dengan hari-hari yang berbilang, al-ayyam al-ma'dudat, itu maksudnya adalah hari-hari tasyrik. Dan dimaksud dengan al-ayyam ma'lumat adalah 10 hari dalam bulan Zulhijjah, yaitu dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Dulur-dulur seiman, mengenai firman Allah yang artinya dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang berbilang, di sini Ikrimah mengatakan maksudnya adalah yakni membaca takbir pada hari-hari tasyrik setelah sholat wajib, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Waki, dari Musa bin Ali, dari ayahnya, dia berkata, aku pernah mendengar Uqbah bin Amir menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya hari Arafah, hari kurban, dan hari-hari tasyrik adalah hari raya bagi kita, umat Islam. Hari-hari itu merupakan hari-hari makan dan minum. Adapun Imam Ahmad menukilkan dari Nubaisyah Al-Khuzali, Nabi SAW bersabda, hari-hari tasyrik itu adalah hari makan, minum, dan zikir kepada Allah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim. Berkaitan dengan firman Allah yang artinya, dan berzikirlah atau menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Itu maksud dari ayat tersebut adalah hendaknya menyebut nama Allah pada saat penyembelihan hewan-hewan kurban. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa yang rajih dalam hal ini adalah mazhab Syafi'i. Yaitu pada waktu kurban berawal dari hari penyembelihan sampai hari-hari akhir hari-hari tasyrik. Berkenaan dengan hal itu juga adalah zikir yang khusus pada setiap usai sholat 5 waktu. Dan zikir mutlak yang dilakukan oleh seluruh keadaan. Ada beberapa pendapat alim ulama mengenai waktunya. Dan yang termasyhur adalah dilakukan mulai dari sholat subuh pada hari Arafah sampai sholat asar pada akhir-akhir hari tasyrik. Yaitu akhir hari Nafar. Jadi bertolaknya rombongan haji dari Mina yang terakhir. Wallahu a'lam. Dulur-dulur seiman, telah ditegaskan oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu bahwa bertakbir di menara. Lalu orang-orang di pasar pun ikut bertakbir dengan takbirnya itu. Sehingga Mina bergemuruh karena suara takbir. Berkaitan dengan hal itu juga takbir dan zikir kepada Allah ketika melempar jumrah setiap hari selama hari-hari tasyrik. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan perawi lainnya, yang artinya disyariatkannya tawaf di Baitullah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan pelemparan jumroh adalah untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan seusai menyebutkan hari Nafar pertama dan kedua, yaitu berpisahnya manusia dari musim haji menuju ke berbagai daerah dan wilayah setelah mereka berkumpul di tempat-tempat manasik dan tempat-tempat wukuf, Allah berfirman yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah
dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Sebagaimana firman Allah juga yang artinya, dan dialah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini, dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Surat Al-Mu'minin ayat 79. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.